Protes orang tua siswa meningkat. Darurat militer di alun-alun pemerintah Xi'an saat kegaduhan ujian masuk SMA menyebar ke Tianjin. Pada tanggal 22 Juli insiden siswa yang mendaftar kembali di Xi'an terus meningkat. Para orang tua yang tidak puas dengan solusi yang diusulkan pihak berwenang, terus mengadakan protes besar-besaran di beberapa tempat lain. Sebagai tanggapan, berdasarkan informasi online, pihak berwenang Xi'an segera memberlakukan darurat militer di alun-alun pemerintah provinsi dan alun-alun di depan pagoda angsa liar besar. Akun pengguna Twitter, Merli is not your teacher, menerima laporan dari netizen, yang menyatakan bahwa pada pukul 9 pagi tanggal 23 Juli alun-alun Kota Baru di depan pemerintahan Provinsi Shaanxi, Xi'an, berada di bawah penguncian total, yang melarang pejalan kaki untuk melewatinya. Alun-alun ini dijaga ketat oleh polisi dan petugas polisi khusus. Perlu dicatat, alun-alun Kota Baru di Xi'an memiliki arti penting yang sama dengan lapangan Tiananmen dan menyelenggarakan upacara pengibaran bendera sekitar pukul 6 pagi setiap hari. Selain itu, langkah-langkah keamanan yang ketat telah diterapkan di dekat pagoda angsa liar besar di Xi'an, dengan alun-alun kecil yang menjadi tempat patung Suanang dijaga ketat. Pada malam tanggal 22 Juli semua pertunjukan di Grentang Dinasti Everbright City ini tiba-tiba dibatalkan dan sejumlah besar petugas keamanan hadir di lokasi. Sebelum sore hari tanggal 21 Juli di bawah tekanan opini publik, Wali Kota Xi'an, Ye Niuping, bertemu dengan perwakilan dari para pemohon dan berjanji untuk membentuk tim verifikasi bersama untuk menyelidiki secara ketat dan menangani kegiatan ilegal. Mereka akan memeriksa secara individual, kartu registrasi keluarga, pendaftaran sekolah, sertifikat sekolah, dan nilai ujian dari 3.608 dari siswa yang mendaftar kembali dan membatalkan kualifikasi penerimaan siswa yang ditemukan memalsukan informasi. Namun, para orang tua murid sangat yakin bahwa jumlah siswa yang mendaftar kembali jauh lebih banyak dari 3.000 orang dan sebenarnya melibatkan sekitar 40.000 siswa yang mendaftar kembali. Mereka melihat tanggapan pemerintah kota hanya sebagai upaya untuk menipu mereka, yang telah mengakibatkan eskalasi protes. Ada rumor yang beredar di dunia maya, bahwa para orang tua dari kelompok orang tua murid sekolah menengah Xi'an Yentadami, didesak untuk membuat komitmen dalam grup WeChat mereka, untuk tidak terlibat dalam petisi bersama. Selain itu, beberapa orang tua siswa Xi'an telah melakukan perjalanan ke Beijing untuk mengajukan petisi, dengan harapan dapat menekan pihak berwenang di Xi'an. Dilaporkan bahwa para orang tua ini telah dicegat dan dibawa pulang kembali. Selain itu, menurut informasi yang diterima oleh Merli is not your teacher, dari netizen daratan, kontroversi seputar ujian masuk perguruan tinggi siswa yang mendaftar kembali kini telah meluas ke Tianjin. Penduduk Tianjin telah menyatakan keprihatinan mereka. Tianjin harus benar-benar menyelidiki masalah ini. Benar-benar perilaku yang memalukan dan premanisme bagi mereka yang tidak pernah bersekolah di Tianjin untuk kemudian bersaing memperebutkan tempat ujian masuk perguruan tinggi dengan siswa lokal. Tahun ini, jumlah peserta ujian masuk perguruan tinggi di Tianjin mencapai 118.000 orang, di mana 12.000 orang diantaranya adalah siswa yang pindah sekolah dari kelas 7 ke kelas 9. Selain itu, ada lebih dari 5.000 siswa yang secara langsung mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dari daerah lain. Masuknya calon mahasiswa dari luar daerah ini sangat berdampak pada persaingan untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi di Tianjin. Ini berarti lebih dari 5.000 siswa lokal tidak dapat masuk ke sekolah menengah atas, yang jelas tidak adil bagi siswa Tianjin. Sebenarnya, masalah ketidakmerataan sumber daya pendidikan di daratan China bukanlah masalah baru. Provinsi Shaanxi yang berpenduduk kurang dari 40 juta jiwa, memiliki 3 universitas 985 dan 8 universitas terbaik 211, sementara provinsi tetangganya, Hunan, berpenduduk hampir 100 juta jiwa, namun hanya memiliki 1 universitas terbaik 211. Akibatnya, nilai masuk perguruan tinggi di Xi'an jauh lebih rendah daripada di Hunan, membuat siswa dari Hunan mencari cara untuk mendapatkan kartu registrasi keluarga di Xi'an, yang memunculkan aktivitas pasar gelap yang terkait. Kami ingin memberikan beberapa informasi yang terkait. 985 mengacu pada proyek 985 yang diluncurkan pada tahun 1998. Proyek ini bertujuan untuk membangun universitas kelas dunia di China, dengan menyediakan dana dan sumber daya tambahan. Sementara itu, 211 mengacu pada proyek 211 yang diluncurkan pada tahun 1995. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pengajaran di universitas-universitas terpilih di China, dengan menyediakan dana dan dukungan khusus.